Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang rasanya saya Korea Hafizah kembali membersama Anda dalam Bincang iNews. Kali ini pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan bagaimana mewaspadai musim kemarau panjang. Nah, informasi-informasi yang beredar tentunya musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan berdiskusi terkait hal ini ya, seperti apa kebenarannya. Informasi yang akan kita kulik dari Kepala Pelaksana BPBD Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir di studio iNews bersama saya, Pak Haji Ahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, sehat Ya. semangat ya Pak Haji ya. Semangat, Walaupun cuaca di luar cukup panas, Ya, Pak Kepala, tapi tentunya tidak menyurutkan semangat. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Iya. Ini kita ngobrol tentang musim kemarau yang katanya menurut BMKG yang kita baca juga di beberapa media sosial ataupun di berita-berita lebih panjang untuk tahun ini. Tapi tentunya dari BPBD juga sudah berkoordinasi dengan BMKG ya Pak Ahmadi. Seperti apa Pak koordinasi, informasinya seperti apa? ya. Jadi dalam menyikapi kemarau, musim kemarau pada tahun 2023 ini, kita selalu berdasarkan penelitian atau rilis informasi dari BMKG. Jadi BMKG beberapa kali kita melakukan rapat bersama, rapat koordinasi, baik di tingkat nasional dengan Kementerian Maritim Impes, kemudian dengan BNPB, kemudian dengan BMKG Pusat, termasuk juga BMKG yang ada di Provinsi NTB. Jadi menurut data dari BMKG bahwa pada tahun 2023 ini NTB itu akan terjadi kemarau panjang yang cukup kering, ya disebut aja itu El Nino. El Nino. Di mana El Nino ini di samping waktu panjang sekali musim kemaraunya, disertai dengan curah hujan yang hampir tidak ada. Hampir tidak ada? Ya, di 4 atau 5 bulan yang akan datang. Berarti sampai bulan apa kira-kira Pak? Jadi kira-kira sampai dengan September akhir itu masih kita dilanda kemarau September panjang. akhir Pak? Iya, artinya Oktober baru mulai curah hujan tapi tidak terlalu deras. Tetapi pada saat itu nanti walaupun Oktober baru musim hujan pun, kebutuhan air kita juga masih belum terpenuhi dengan cukup. Itu kondisinya nanti. Oke, jadi kondisi yang diperkirakan oleh BMKG bersama pihak terkait yaitu sampai beberapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan sampai bulan September. Ini sekarang ini sudah memasuki bulan Juni, tapi sudah terasa ya Pak Ahmadi? Sudah terasa. Karena bulan Mei itu sudah kita memasuki musim kemarau. Ya, artinya kita baru baru kita melewati 1 bulan. Nanti sekitar Juni akhir ini sudah mulai kita pada tahap puncak daripada musim kemarau. Nah, biasanya pada musim bulan Juni itu akan banyak daerah-daerah yang tidak memiliki potensi sumber air, baik itu air permukaan, termasuk air sumur, air pompa air, sumur dalam. Ini biasanya sudah mulai ketersediaan air itu sangat terbatas. Sudah mulai terdampak. Terdampak sehingga mereka harus mendatangkan air itu dengan segala macam cara. Salah satunya itu dengan menggunakan distribusi air, mobil tangki air. Oke. Itu yang terjadi. Baik. Ini perkiraan BMKG sampai bulan September dan saat ini bulan Juni saja sudah terasa luar biasa ya, mulai dari bagaimana panas ekstrimnya, kemudian kita lihat juga aliran-aliran sungai sudah mulai debit airnya sudah lumayan ya pengurangannya. Tapi kalau dari BPBD bersama stakeholder terkait, apa saja yang perlu diantisipasi menurut Pak Ahmadi? Ya, artinya antisipasi yang kita lakukan adalah ketersediaan air kita saat ini kan terbatas ya. Baik yang ada di dalam tampungan air yang kita sebut bendungan, termasuk juga embung, dan juga ada tampungan air kita yang ada di dalam tanah. Ya, sebut aja air sumur dalam seperti itu. Betul. Nah, artinya yang perlu diwaspadai itu adalah kita jangan sampai pada awal-awal musim kemarau ini menghambur-hamburkan air ini. Ya, karena masih panjang. Jadi harus betul-betul kita hemat supaya kita itu bisa sampai di akhir daripada musim kemarau masih tercukupi air. Karena air ini banyak yang butuh, ya. Salah satunya itu adalah pertanian. Nah, pertanian ini yang paling banyak membutuhkan air.
Kemudian yang terpenting lagi daripada semua kebutuhan-kebutuhan adalah kebutuhan air minum. Kebutuhan air minum ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama nyawa. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa meminum air yang sehat selama 1 hari saja, itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan kita. Demikian juga air untuk ternak kita. Tidak bisa minum sehari saja, maka produktivitas hewan ternak kita ini terganggu. Apalagi dia sedang menyusui, apalagi dia sedang dalam masa pertumbuhan, rumputnya tidak ada yang dimakan, rumput kering. Ini tentu. Jadi dampak ekonominya kemarau itu sangat tinggi. Tahun 2019 BNPB merilis bahwa kerugian daripada El Nino itu bisa mencapai 71 triliun tahun 2019. Yang katanya tahun ini lebih panjang daripada tahun 2019. Itu secara nasional itu 71 triliun rupiah. Ya kalau kita bagi 30-an aja, hampir rata-rata kurang lebih ada sekitar 2 triliun per luar biasa, kabupaten per provinsi seperti itu. Oke, baik. Jadi antisipasi yang pertama adalah masalah air ya, masalah kekeringan dan juga berkurangnya sumber mata air. Nanti kita akan bahas juga seperti apa dampak di Nusa Tenggara Barat, titik-titik yang tentunya juga rawan kekeringan ya Pak Hamadi ya. Tapi setelah jeda, Pak Hamadi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih di Bincang iNews, tetap bersama kami. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Bincang iNews. Kita masih berbincang-bincang bersama Kalak BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan mewaspadai musim kemarau panjang yang akan berlangsung, tadi dijelaskan oleh Pak Ahmadi sampai bulan September ya Pak Ahmadi ya? September. Oke. Dan ini tentunya dampaknya sangat banyak dijelaskan oleh Pak Ahmadi juga terkait dengan ekonomi sampai dampaknya ke sana. Tapi kalau berbicara tentang musim kemarau ini panasnya cukup ekstrim ya Pak Ahmadi ya. Kita juga gerah dan juga minumnya kayaknya akan semakin banyak. Tapi kondisi mata air juga banyak yang kering dan lain sebagainya. Tapi kalau di Nusa Tenggara Barat ada daerah-daerah yang benar-benar diantisipasi untuk kekeringan ini yang mungkin tahun-tahun sebelumnya juga menjadi langganan kekeringan kalau musim kemarau. Betul, Mbak Kori. Jadi di NTB itu ada beberapa tempat yang selalu menjadi kawasan yang rutin mengalami kekeringan. Misalnya di Pulau Lombok saja itu kawasan selatan daripada Pulau Lombok. Kawasan selatan ini dimulai dari Sekotong, ya, Praia Timur, Praia Barat, terus Jeruaru, Keruak. Itu masuk 3 kabupaten ya Pak ya? Iya, 3 kabupaten, kawasan selatan. Kemudian kabupaten utara ini ya di sekitar Bayan ya, yang ada di KLU. Kemudian Lombok Timur, sebelah utara itu ada di sekitar Sambelio, Pringgabaya, itu daerah kering. Dan itu selalu setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, kita harus mendatangkannya menggunakan mobil tangki air. Mobil tangki air itu pemerintah menyiapkannya? Pemerintah menyiapkan dan masyarakat sendiri juga kadang-kadang secara swadaya mereka harus membeli air kira-kira dengan harga 350.000 satu tangki untuk kebutuhan airnya selama seminggu untuk 1 kakak. 350.000 selama seminggu. 1 kakak. Luar biasa. Nah, itu tersebar hampir di seluruh kabupaten. Ya, di tempat-tempat yang saya sebut tadi itu, yang selalu tidak mempunyai potensi air sumur ya, maupun air permukaan. Kalau di Kota Mataram bagaimana Pak? Kalau Kota Mataram terjamin baik karena kita banyak terutama sumber air dari PDAM ya. Karena dekat sekali kita dengan Narmada, dekat sekali kita dengan mata air Saraswaka, Sarasute, ya. Jadi alhamdulillah terjamin lah kebutuhan airnya. Oke, baik. Ya. Kalau kita bergeser ke Pulau Sumbawa, bagaimana keadaannya Pak Madi? Sumbawa juga begitu pula, juga Sumbawa bagian utaranya yang banyak mengalami kekurangan air, ya, krisis air. Misalnya daerah Moyo, ya, daerah Kuangku, kemudian daerah yang ada di daerah Sape, Wera. Sape ya, di ujung Nusa Tenggara Barat. Sebelah utara itu banyak. Itu kekurangan airnya. Oke, yang Bapak sebutkan tadi memang sering kita dengar yang mengalami kekeringan. Bahkan di saat musim hujan pun kadang di sana tidak hujan, begitu ya Pak Ahmad? Oke, baik. Jadi apa yang diantisipasi ataupun yang dilakukan oleh pihak BPBD sendiri untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang ekstrim, terlalu tidak punya air sama sekali mungkin ya? Apa yang sudah diwacanakan oleh BPBD Pak Ahmad? Jadi ini yang kita koordinasikan ya dengan mitra kita yang mengatur alokasi air lah terutama ya. Ada PUPR di situ, ada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, karena dia sebagai pengendali daripada atau pengatur daripada sumber air tersebut. Jadi kepada mereka kita berikan arahan supaya efisien dalam menggunakan air untuk tanaman, ya. Jenis tanaman juga harus jangan serampangan juga kalau pada musim-musim kering. Misalnya jangan padi, karena padi ini kebutuhan airnya sangat luar biasa sekali. 1 hektar padi saja itu bisa membutuhkan air itu 10.000 kubik 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar 10.000 kubik itu setara dengan air minum masyarakat itu 300.000 orang sebulan. Nah, makanya kalau airnya yang ada ini tersedia terbatas sekali, tidak usah. Berarti itu akan berdampak ekonomi juga ya Pak Ahmad? Ya, beras kita akan berkurang. Lebih kita tanam palawija sudah. Palawija. Daripada ada yang kita korbankan seperti tadi itu. Lebih baik kita tanam palawija daripada tidak minum ya? Ya, daripada wajib, minum itu wajib. Tidak boleh karena menyangkut jiwa. Jadi jiwa itu yang paling tinggi penyelamatannya.
Tapi infonya juga dari pemerintah katanya akan ada hujan buatan. Seperti apa yang sebenarnya terjadi koordinasinya? Hujan buatan kan tidak sebarang kita harus membuat hujan buatan. Karena ada persoalan teknis yang harus kita penuhi. Tapi itu ada rencana ataupun ada antisipasi dari awal seperti itu? Betul, memang itu salah satu upaya juga dalam rangka kita memenuhi kebutuhan, ketersediaan air. Tetapi TMC namanya, modifikasi cuaca, itu ada syarat khusus, yaitu awannya ini harus mengandung uap air. Kalau awannya ini berada pada musim kemarau, udah tidak memiliki uap air lagi. Uap airnya berkurang. Tidak ada. Apa mau disiram? Tidak ada. Jadi tidak memungkinkan? Tidak memungkinkan kita melakukan TMC itu kalau sudah memasuki musim kemarau. Yang baru kita bisa buatkan TMC itu apabila mendekati musim penghujan. Mengakhiri musim penghujan. Masuk. Berarti untuk bulan-bulan Agustus sampai Oktober ya? September mungkin oke. Sudah ada mulai awan-awan ini mengandung uap air, baru kita tembak. Dan itu biayanya mahal. Biayanya mahal? Iya. Oke. Berarti sejauh ini selain koordinasi yang dilakukan bersama mitra, apa juga dari pemerintah mungkin ada antisipasi yang dilakukan, koordinasi BPBD seperti apa? Ya, hal yang penting bagi kita, kalau pada posisi seperti itu, ya, bahwa setiap wilayah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan airnya, maka kita sudah melakukan upaya pemerintah itu bagaimana kita menyediakan kebutuhan air ini dengan semua stakeholder kita, ya, supaya tidak memberatkan daripada masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terlalu banyak belanja air, kasihan juga dia, nanti bisa jatuh miskin mereka. Artinya kita yang lebih banyak berperan di situ untuk menyediakan airnya, bukan hanya pemerintah, ya, tetapi mitra-mitra kerja kita, ada pengusaha, ada CS perusahaan, atau OPD-OPD yang lain, TNI, Polri, ataupun ada NGO-NGO. Nah, ini kita jalin kerjasamanya untuk mengadakan penyediaan air bersih atau air minum untuk kawasan-kawasan yang tidak memiliki potensi sumber air. Oke, Pak Ahmadi, kalau saya melihat di media sosial banyak tanggapan masyarakat juga yang menyinggung terkait bendungan. Tanggapan mereka jangan sampai bendungan ini hanya menjadi bencana pada saat musim hujan, jadi bisa berfungsi maksimal begitu pada saat musim kemarau. Seperti apa? Karena sekarang kan banyak bendungan, terutama di Pulau Seberang, juga sempat diresmikan tahun lalu kalau tidak salah oleh Pak Jokowi, kemudian di Pulau Lombok juga banyak bendungannya. Bagaimana tanggapan Pak Ahmadi kira-kira? Ya, bendungan ini kan fungsinya itu adalah untuk menangkap hujan, ya, pada musim penghujan. Dan untuk dirilis, dikeluarkan, dipakai pada musim kemarau. Memang itu ideal filosofi, baik itu embung termasuk juga bendungan. Seperti itu filosofinya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana bendungan ini tidak cepat dangkal. Tidak cepat dangkal. Ya, tidak cepat dangkal akibat sedimentasi, banyaknya lumpur yang masuk akibat hutan kita ini, das kita ini yang tidak sehat vegetasinya. Oke, Pak Ahmadi, ditahan dulu ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana terkait bendungan ini. Sebagaimana maksimal fungsinya di saat musim kemarau. Kita jeda dulu, Pak Ahmadi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Masih di Bincang iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas
jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Masih bersama dalam Bincang iNews, pemirsa, masih bersama Kala BPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Ahmadi berbicara mengenai bendungan tadi ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita. NTB ini termasuk provinsi yang banyak bendungannya ya Pak ya? Seperti apa Pak fungsi bendungan ini di skala musim kemarau? Ya, jadi NTB ini ada sekitar 74 bendungan. Kalau dulu itu ada sekitar 12, sekarang ditingkatkan kriterianya itu sehingga menjadi 74. Kenapa NTB ini begitu banyak bendungannya? Karena memang curah hujan kita di NTB ini kecil, sedikit sekali. Oh begitu ya? Sedikit, paling curah hujan kita maksimal itu 3 bulan. Ya, setelah itu kita banyak ke musim kemaraunya. Nah, salah satu caranya untuk kita memanen air ini harus kita punya tampungan air. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan air kita 6 bulan berikutnya. Makanya kita kearifan lokal kita itu adalah membangun embung-embung itu, terutama yang kawasan-kawasan selatan, supaya kita bisa hidup sepanjang tahun, termasuk untuk kebutuhan pertaniannya, termasuk untuk kebutuhan peternakan, dan juga untuk air minumnya. Nah, itu filosofi kita yang ada di Lombok. Bahkan kata embung itu juga sebenarnya bahasa Sasak, yang sekarang sudah diindonesiakan. Ya, kalau di Jawa namanya situ, ya bahasa Inggrisnya small dam. Ya. Nah, itu satu sumbangan bahasa dari bahasa Lombok, bahasa Sasak ke dalam konservasi sumber daya air. Baik, tapi kenyataannya bendungan banyak yang kering Pak ya kalau musim kemarau ya? Ya, bendungan musim kering bisa terjadi kalau pada musim penghujannya ini kekurangan curah hujan. Ya, kekurangan curah hujan, atau bisa jadi juga bendungan ini juga terlalu banyak sedimen yang masuk sehingga air yang tertangkap sedikit. Nah, dalam jangka beberapa bulan akhirnya habis. Nah, kira-kira itu deh. Jadi bendungan embung ini tergantung lifetime-nya sangat tergantung daripada kesehatan dasnya, daerah aliran sungainya. Kalau dasnya ini gundul, maka yang masuk itu bukan air tetapi lumpur yang masuk. Jadi pemeliharaan harus tetap dilakukan. Pemeliharaan wajib, pemeliharaan. Sebab kalau tidak dipelihara bisa juga itu menjadi sumber bencana. Ya, bisa tanggulnya longsor. Kalau longsor ini bisa menimbulkan banjir bandang di hilirnya, tentu ini merugikan masyarakat yang cukup besar. Oke, baik. Baik, itu terkait dengan kekeringan Pak Ahmadi ya. Tentunya dampak dari musim kemarau bukan hanya kekeringan saja. Yang sering kita lihat juga di Nusa Tenggara Barat terjadi adalah kebakaran hutan. Bahkan di kaki-kaki Rinjani, kalau saya berkunjung beberapa waktu lalu ya, tahun lalu pada saat musim kemarau itu banyak terjadi juga kebakaran dari savana-savana yang ada di sana di bawah-bawah kaki Rinjani. Gimana? Di potensi Nusa Tenggara Barat memang besar karhutlannya? Iya. Jadi kebakaran hutan ini disebabkan karena memang topsoil ini sudah mengalami kekeringan, ya, sehingga batang-batang pohon termasuk juga rumput-rumput ini sudah kering. Jadi sedikit saja percikan api, baik itu dari sinar matahari sendiri, dari gesekan-gesekan antar
tanaman atau sengaja karena percikan api, itu bisa menyebabkan kebakaran yang luas sekali di seluruh wilayah kehutanan itu. Jadi ada potensi di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat? Ada potensinya. Antisipasinya bagaimana, Pak? Ya, apalagi kalau disertai dengan adanya memang upayanya untuk alih fungsi lahan. Kan salah satu paling gampang murah itu kan pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Ya, itu menyebabkan cepatnya. Ya, antisipasi kita sekarang mengenai hutan ini ya lebih banyak kepada kita ke pencegahan ya, sosialisasi ke masyarakat supaya dalam rangka perluasan areal pertanian ini jangan menggunakan api. Ya, dan itu yang kita bantu. Kemudian kita terus memantau hotspot daripada dengan memakai satelit supaya kita lebih awal mendeteksi daripada hotspot ini supaya belum membesar kita sudah bisa mematikan daripada atau mengendalikan daripada api tersebut. Oke. Daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran hutan biasanya di daerah mana, Pak, di Nusa Tenggara Barat? Ya, kalau di Nusa Tenggara Barat bagian utara daripada Lombok, Pulau Lombok ya, berarti artinya Lombok Utara ya? Ya, misalnya kaki Gunung Rinjani seperti tadi ya. Kemudian bagian selatan. Bagian selatan juga berpotensi? Ya, ada hutan-hutan atau semak-semak belukar yang kering sekali dan banyak aktivitas masyarakat yang tidak terkendali. Nah, itu kita patut waspadai. Oke. Kemudian di Pulau Sumbawa juga hutan kita luas juga di sana. Betul. Kemudian alih fungsi lahan dari hutan menjadi tanaman jagung apa. Ini sangat potensial sekali terjadinya kebakaran hutan. Baik, jadi itu harus diwaspadai juga, Pak Ahmadi. Harus diwaspadai. Oke, Pak Ahmadi, terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk kita bisa paling tidak mengurangi begitu ya dampak dari musim kemarau ini seperti tadi kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lain sebagainya. Mungkin ada langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Mungkin Pak Ahmadi silahkan. Jadi kemarau atau potensi air yang terbatas ini adalah kita pandang sebagai sunatullah ya. Memang itu yang diberikan kepada kita oleh Allah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama yang dilakukan terutama oleh pengendali atau pengalokasikan air ini adalah hematlah memberikan air. Kemudian di kita sendiri sebagai penerima manfaat daripada air ini juga harus berhemat juga. Ya, jangan kita boros menggunakan air. Supaya kita ini dalam musim kemarau ini segala kebutuhan kita ini bisa tercukupi dengan baik. Oke, jadi berhemat air walaupun misalnya sekarang sedang banyak stok airnya, tapi tidak boleh dihambur-hamburkan. Yang terpenting semua pihak ini harus sekarang ini menjaga hutan kita ini. Sejatinya bendungan kita itu adalah hutan itu sebenarnya. Adapun bendungan yang kita lihat sekarang itu bendungan buatan manusia. Itu pun sangat tergantung juga dari bendungan alam. Hutan itulah sebagai bendungan kita. Sejatinya hutan itulah bendungan kita. Apabila pohonnya kita tebang, berarti memang kita sudah tidak punya bendungan aja. Kalau menanam pohon sekarang ini tidak terlambat? Ya, semua tidak terlambat, asal cepat aja hidup. Ya. Asal cepat hidup. Nah, itu begitu sulitnya kita mengembalikan, mengkonservasi hutan kita. Apabila kalau sudah potong itu suatu kerugian yang luar biasa. Dan belum tentu kita bisa mengembalikan seperti aslinya semula. Belum tentu. Nah, di situ makanya kita harus berhitung yang cermat apabila kita ingin menebang suatu pohon. Oke, baik. Jadi kita harus menjadi masyarakat yang cerdas juga ya, Pak Ahmadi ya. Kita membantu pemerintah, jadi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja ya, Pak Ahmadi ya. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama. Kita tidak berharap hal-hal yang tadi disebutkan sebagai dampak musim kemarau terjadi secara ekstrim begitu ya, Pak Ahmadi ya. Semoga tidak terjadi. Sukses Pak Ahmadi untuk kedepannya bisa mengantisipasi ataupun bisa menangani ya kasus kekeringan ataupun dampak dari musim kemarau kedepannya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, pemirsa, demikian bincang iNews kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya kita bisa menjaga lingkungan agar kita terhindar dari dampak-dampak buruk yang terjadi akibat dari musim kemarau panjang. Saya Korea Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.